mendapatkan feeding informasi yang benar supaya nanti juga konstruksi pemikirannya juga sesuai gitu. Dulu jadi di apa namanya, salah satu universitas tertua di dunia di Maroko, di kota Fes, di kota Fes Maroko, Al Kawarien, itu murid-muridnya, dan juga di belakang saya ini virtual background saya ini adalah Masjid Agung Cordoba gitu ya. Ini mereka itu menerima muridnya itu nggak cuma Muslim loh teman-teman. Muridnya itu ada seorang yang nantinya menjadi paus, yaitu Paus Silvester namanya, itu juga menjadi salah satu muridnya di Al Kawarien. Lalu kemudian ada orang Yahudi, seorang filsuf Yahudi terkenal, Maimonides namanya, itu juga murid di sana. Dan teman-teman tahu tidak, yang dipelajarin pertama itu mereka harus belajar Al-Quran dulu, bahwa hidayah itu milik Allah, ada yang kemudian tergerak ini itu, ada yang tidak, ya tidak masalah gitu. Tapi yang pertama mereka pelajari itu harus Al-Quran dulu. Selesai itu baru mereka belajar yang lain. Jadi nggak benar kalau ilmu agama dan ilmu umum, ilmu sains itu tidak ada titik temu. Justru malah kita itu harusnya mengembalikan bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan. Itu tuh berkelindan, ada hubungannya gitu. Bagaimana dari surat Yasin itu kemudian diimplementasikan menjadi sebuah mesin gitu, dan seterusnya gitu. Oke, silahkan berikutnya. Baik, yang berikutnya adalah, ini menarik pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah untuk bisa menulis seperti Mbak Utik? Ini lebih ke tips ya mungkin. Oke, baik. Jadi teman-teman, yang pertama tadi saya katakan, teman-teman nggak akan bisa menulis kalau teman-teman tidak banyak membaca. Itu sudah pasti dulu. Seorang itu bisa menulis itu karena sudah terjadi apa, luapan luapan apa ya di pikiran dia gitu. Kalau begitu banyak feeding informasinya terus sudah meluap-luap, nah itu harus dituliskan gitu, atau kalau enggak diomongkan gitu ya, didiskusikan gitu, dibicarakan lalu kemudian dituliskan. Tapi kalau semisal teman-teman saja tidak ada feedingnya, udah pasti nggak akan ada yang ditulis. Itu sudah saya pastikan gitu. Jadi kalau misalnya memang mau menulis, yang pertama dilakukan adalah banyak membaca. Setelah banyak membaca, kemudian banyak berdiskusi. Teknis menulis, teknisnya itu bisa dipelajari. Tapi yang penting kontennya itu dulu yang harus disiapin. Yang paling penting adalah apa yang mau dituliskan dulu, itu yang penting. Itu yang harus diisi dulu. Kalau bahan bakarnya banyak, gampang itu nanti untuk teknis penulisannya. Nanti bisa ikut kelas-kelas menulis sebulan 2 bulan juga nanti beres gitu ya. Kan kita bisa mulai dengan tulisan-tulisan pendek 2.200 karakter, lalu nanti meningkat jadi 1 halaman, jadi 5 halaman, jadi 10 halaman, 30 halaman, 200 halaman seperti itu. Tapi harus konsisten. Kalau teman-teman mau mulai gitu ya, sebenarnya kan everybody has their own media. Tadi saya sudah sebutkan. Teman-teman tuh bisa menggunakan sosial media untuk etalase karya. Tadi dalam diskusi dengan teman-teman panitia juga saya sampaikan gitu, ketika teman-teman dari majalah Anasi mau menerbitkan buku gitu ya. Sekarang publisher itu akan menerbitkan buku, ada istilahnya tuh fan base gitu. Siapa yang akan membaca tulisan ini? Siapa yang akan membeli bukumu dulu? Kalau sudah ada, baru mereka mau menerbitkan bukunya. Kalau enggak, ya enggak gitu. Nah, sebenarnya cara ini paling mudah sekali itu didapat melalui sosial media. Kalau setiap hari teman-teman memproduksi konten-konten bermanfaat, lalu ini bukan masalah followers ya teman-teman. Saya sangat nggak ini banget gitu ya. Ini bukan nyari followers sehingga terus bikin konten-konten nggak guna gitu ya. Tapi ini adalah menjadi bagian dari perubahan ini. Kita produksi konten-konten kebaikan. Nah, konten-konten kebaikan yang digulirkan, diviralkan, pertama jelas kita dapat pahalanya, lalu yang kedua ini sekian kita untuk menulis setiap hari. Indikatornya paling gampang. Apakah tulisan kita itu dibaca orang atau tidak? Oke, indikatornya mungkin sekarang like, comment, share gitu. Kalau saya selalu melihatnya adalah seberapa banyak tulisan saya itu di-share. Ada target-target tertentu untuk tulisan saya pribadi. Silakan dikunjungi sosial media saya, akan tidak terlihat gitu. Misal tulisan itu di-share lebih dari 1.000 kali, berarti memang tulisan ini bermanfaat sekali gitu ya. Atau misalnya tulisan ini di-share hanya sekitar 100-an kali, saya akan kembali mengevaluasi apa dengan tulisan ini, apa kontennya tidak sesuai dan seterusnya. Yang penting adalah kebermanfaatannya itu. Nah, gunakan sosial media itu untuk latihan menulisnya. Tapi yang paling penting lagi yang awal tadi, feeding informasinya harus penuh dulu. Penuh sampai luber, itu nanti pasti akan gampang nulis. Tapi kalau nggak ada feeding informasinya, jangan harap bisa menulis. Begitu. Insya Allah. Baik. Kemudian kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu peradaban Islam dimulai dengan membangun budaya literasi. Namun saat ini di negara kita yang mayoritas Muslim, justru budaya literasinya rendah. Kemudian bagaimana langkah-langkah kita dalam membangun budaya literasi umat di tengah-tengah tantangan era digital yang justru mendegradasi minat baca?
Begitu, Mbak. Masya Allah. Ini saya baca di chat, ini pertanyaan dari Pak Rustam ya, Masya Allah. Ahlan Pak Rustam, ini sahabat saya, luar biasa sekali. Perjalanan saya kemana-mana, ini ditemani oleh Pak Rustam dan difasilitasi oleh Khalifatul. Oke, menarik sekali gitu ya. Sebenarnya jadi rendahnya minat baca ini terbentuk oleh memang apa ya, konstruksi sosial gitu. Balik-balik lagi. Kalau sebenarnya melihat gitu ya, saya baca di buku biografinya Pak Natsir itu waktu lulus SMA, mau lulus SMA itu sudah membaca 20 karya sastra penulis dunia. Lalu kemudian beliau itu sudah membaca 36 buku dalam berbagai bahasa gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kan Pak Natsir itu baru-baru banget gitu ya, generasi yang masih ini banget gitu. Dan para founding fathers negeri ini gitu. Mereka tuh semua tuh para pembaca yang sangat luar biasa. Lalu kemudian muncullah gitu ya generasi-generasi berikutnya yang terus tiba-tiba dinabobokkan oleh teknologi digital gitu ya, terus mereka nggak mau baca lagi gitu karena sudah beralih gitu, udah nggak reading lagi tapi udah screening gitu ya. Sebenarnya PR ini adalah kita nggak perlu melihatnya bahwa apa terjadi penurunan apa-apa segala macam, tapi kita memang harus melihatnya itu ini tuh memang sesuatu yang sudah berubah gitu. Jadi kalau saya tanya ke keponakan-ponakan saya gitu ya, mereka itu adalah generasi alfa, generasi yang lahir setelah 2010, mereka itu udah nggak bisa baca buku. Kenapa? Karena buku itu nggak ada cahaya lampunya. Mereka itu bacanya dari gadget. Dari mereka belajar membaca dari gadget. Jadi kalau membaca di gadget itu kan ada nyala lampunya. Buat mereka itu akan membantu mereka untuk membaca. Tapi kalau buku karena nggak ada cahaya lampunya itu sulit dan itu sangat membosankan. Oke lah nggak masalah gitu ya kan sebenarnya mau membaca di gadget maupun membaca di buku itu hanya mediumnya saja. Barangkali nanti 20 tahun lagi sudah akan berubah lagi gitu medianya untuk membaca itu. Tapi yang penting adalah kontennya. Kualitas konten ini yang penting. Banyak banyak yang dibaca tapi yang dibaca komik nggak bermanfaat gitu ya, atau banyak yang dibaca itu hoax gitu ya, banyak yang dibaca itu berita gosip ya sama aja gitu. Tapi yang penting adalah kontennya. Yang ini harus kita jaga. Bagaimana caranya? Ya ini mulainya itu memang harus dari rumah. Kebiasaan membaca ini adalah kebiasaan yang ditularkan. Anak-anak ini nggak akan mungkin senang membaca kalau orang tuanya tuh nggak senang membaca. Itu udah sangat dipastikan. Saya itu termasuk anak yang nggak diajarin baca, ya, tapi bisa membaca sendiri karena di rumah saya itu banyak sekali buku. Jadi di buku-buku ayah saya itu saya tuh baca tuh belajar baca tuh dari belajar baca judul-judulnya gitu. Nah, harus dikondisikan seperti itu, disediakan banyak buku, diperlihatkan situasi di mana orang tua itu juga membaca buku, di mana diperlihatkan bahwa dengan membaca buku itu kalian akan menjadi orang-orang hebat gitu ya. Kalau saya dulu ditanamkan bahwa Allah itu meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu, dan orang yang berilmu itu ilmu itu baru bisa didapat kalau kamu tuh banyak membaca gitu. Dan itu tuh setiap hari disounding, disampaikan, diberi contoh, melihat langsung bukunya memang banyak gitu ya, sehingga akhirnya itu terinternalisasi dalam diri saya gitu. Nggak ada yang lebih penting buat saya ketimbang saya harus punya buku sebanyak-banyaknya gitu. Nah ini memang kebiasaan baik ini harus dimulai dari rumah, dimulai dengan contoh langsung dan menjadi kebiasaan bersama. Begitu kiranya Pak Rustam mungkin dimulai untuk cucunya tercinta. Moga silakan Terima kasih pertanyaan Mbak. berikutnya. Iya, baik karena keterbatasan waktu. Ini di Indonesia sudah jam berapa ya, Mbak? 8:30. Oh, 8:30. Ini kira-kira masih ada 5 pertanyaan lagi. Apakah kita ambil semua atau? Monggo silakan, silakan. Baiklah, begitu langsung saja saya bacakan. Pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya. Saya pernah mendengar bahwa masa kejayaan ilmu pengetahuan oleh cendekiawan Muslim ada pergeseran akidah, ada liberalisasi pada sebagian cendekiawan. Apakah itu benar? Silakan dijawab, Mbak. Jawabnya singkat aja ya, enggak. jadi apa namanya? Begini ya, kalau kita mau melihat bedanya, pasti akan banyak menemukan bedanya gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat kemajuannya, mau melihat samanya, itu pasti banyak hal bermanfaat yang bisa kita ambil dari situ. Gitu. Bahwa terus kemudian orang-orang yang banyak membaca, banyak berdiskusi
diskusi itu terus apa ya istilahnya itu mengalami kegenitan pemikiran gitu ya, terus kemudian apa ya tadi yang disebutkan gitu pergeseran pergeseran konstruksi pemikiran dan sebagainya gitu dalam kasanah keilmuan sebenarnya itu nggak apa-apa kan itu apa namanya dalam batas diskusi para akademisi kemudian para intelektual itu sebenarnya nggak masalah gitu menjadi masalah ketika itu didistribusikan ke masyarakat umum kemudian dipahami ala sosial media hanya diambil sepotong, nggak ngerti sumbernya, nggak ngerti apa, terus kemudian digulirkan ke sana kemari, itu kemudian jadi salah, itu kemudian jadi rusak. Tapi bahwa diskusinya mau seperti apapun menurut saya itu nggak masalah. Begitu? Baik, menyambung pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana cara menghidupkan ruh literasi di era disrupsi ini, karena terkadang kita suka membaca buku, namun bacaan tersebut tidak memuat worldview Islam, dan hal itu menjadi sebuah keresahan seperti itu, Ya. mempengaruhi pola pikir begitu. Mohon pencerahannya. Oke. Baik, betul sekali gitu ya. Sekarang memang lagi apa namanya teman-teman di INSIS dan teman-temannya kan memang lagi betul-betul menggalakkan tentang worldview. Ini tuh sebenarnya jadi keprihatinan kita bersama. Nah, teman-teman, jadi kalau menurut saya memang dari awal itu kita itu memang harus gitu ya dengan apa yang kita baca. Kita coba dulu, kita cari sumber-sumber source-source yang benar dulu. Seperti misalnya ya, ini selalu saya ulang-ulang dalam setiap webinar saya gitu. Ketika saya mau menulis sejarah, saya itu selalu menggunakan bukunya Profesor Dr. Buya Hamka Sejarah Umat Islam itu sebagai framing awal. Jadi sebenarnya itu ceritanya seperti apa sih gitu. Kemudian juga buku-bukunya Profesor Dr. Arsijani, Profesor dari Muhammad Asalabi itu sebagai buku memang buku-buku ilmuwan yang terpercaya itu sebagai pijakan awal framingnya gitu. Oh ceritanya itu ternyata begini. Sehingga ketika kita tuh mencari sumber-sumber yang lain itu tuh kita udah tahu dulu worldview-nya itu yang benar yang seperti apa gitu. Nah ini berarti bagaimana caranya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah ya teman-teman harus istilahnya itu adalah detox media. Teman-teman memilih dengan ketat gitu ya sumber-sumber referensinya. Sekiranya itu memang katakanlah teman-teman senang dengan apa namanya diskusi tentang pemikiran gitu. Teman-teman bisa baca buku-bukunya misalnya Profesor Hamid Zarkasi, kemudian Dr. Adian Husaini, ya, itu kan memang banyak menulis tentang apa namanya worldview gitu ya. Nah itu dijadikan apa namanya framing dasarnya dulu. Baru nanti kalau setelah itu membaca banyak buku yang lain dan ternyata oh ada perubahan, ada yang tidak sesuai, teman-teman sudah tahu dulu worldview-nya itu yang benar yang mana. Jadi yang pertama itu rujukan pertamanya itu harus benar dulu, cari memang yang ditulis oleh apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang terpercaya gitu ya. Teman-teman bisa banyak lah gitu nanti bisa ngelihat apa mencari source informasinya atau siapa yang terpercaya dan seterusnya itu. Nah, baru dari setelah itu bisa dikembangkan untuk membaca buku-buku yang lain. Begitu. Insya Allah. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, Mbak. Pertanyaannya, oh ya, ini ada sedikit apa penjelasan dari penanya, yaitu percetakan di Indonesia baru mulai marak sejak tahun 1659. Kemudian di tahun 1800 Said bin Sa'ad Nabyan dari Yaman mulai mendatangkan buku Mesir ke Indonesia. Lalu tahun 1948 berdiri Al-Ma'arif Bandung, kemudian 1960 berdiri Toha Putra, dan saat ini kita bisa cetak buku sendiri. Nah, pertanyaannya, mengapa bangsa Indonesia termasuk bangsa yang berliterasi rendah, padahal bangsa kita sudah mengenal literasi sejak lama, begitu Mbak? Oke, jadi sebenarnya dalam salah satu perjalanan saya ke wilayah Asia Tengah, saya sampai di wilayah yang bernama Fergana. Fergana itu tempat asalnya Sultan Babur yang mendirikan dinasti Mughal di India, juga tempat asalnya Saifuddin Mustafa Kudus. Itu sudah jauh lebih awal lagi gitu ya. Ada seorang
senior jurnalis gitu ya, namanya itu Ibrat gitu. Dia itu benar-benar menenteng mesin cetak yang sangat berat sekali itu pakai onta dibawa dari Eropa ke apa namanya Turkistan Barat itu, wilayah yang sekarang jadi negara-negara Islam. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau kita ngelihat kondisi di Indonesia, kalau kita semakin pergi ke luar sana gitu ya, kita tuh akan ngelihat gitu. Jadi memang agak susah gitu ya, karena kita tuh harus berjuang. Saya tidak mengatakan dijajah gitu ya, berjuang 350 tahun untuk keluar dari penjajahan, pasti semuanya tuh serba terbatas gitu. Bahwa yang kita sudah punya percetakan apa semua segala macam, bahwa para founding fathers kita membaca lebih banyak buku daripada generasi kita dan seterusnya betul. Tapi di luar sana itu ternyata tuh sejarahnya lebih dahsyat lagi gitu. Pencapaian mereka atas literasi itu jauh lebih lebih spektakuler, lebih luar biasa. Ini sebenarnya yang membuat kita itu harus melek dulu gitu ya. Apa namanya? Kita lihat dulu situasi di luar bahwa ternyata memang di kita itu nggak ada apa-apanya lah gitu ya. Tapi betul gitu bahwa sebenarnya apa namanya? Para dari zaman sekian lah gitu ya kita sudah bisa menerbitkan buku apa segala macam gitu ya. Kalau koran kan malah dulu dari awal koran pertama itu Sintipo gitu ya, itu kan udah dari zaman Belanda banget gitu dan seterusnya gitu. Tapi sebenarnya memang kebutuhan literasinya itu nggak setinggi itu gitu. Memang ditekan oleh Belanda karena mereka juga tahu makin banyak kita membaca makin kita pinter gitu ya, makin kita pinter ya namanya juga negara terjajah gitu. Itu juga akan makin menyulitkan mereka gitu. Terus kemudian kita juga berikutnya kita dinabobokkan oleh berbagai macam apa namanya situasi yang membuat kita itu juga dalam tanda kutip gitu ya menjadi pasar dari negara-negara superpower gitu supaya kita memang terus-terus dengan jumlah penduduk yang sekian banyak supaya terus-terusan bisa menjadi pasar tapi bukan menjadi produser. Salah satunya adalah memang dikebiri pemikirannya gitu ya. Jadi sebenarnya tidak benar dari awal tuh memang tingkat literasi di Indonesia juga nggak terlalu tinggi gitu. Kebiasaan membaca itu memang bukan menjadi bagian dari budaya di Indonesia. Ini sebenarnya juga ketahuan gitu ya dari naskah-naskah kuno kerajaan-kerajaan di Indonesia itu kan juga tidak semasif, tidak sebanyak kalau misalnya teman-teman coba jalanlah di negara-negara yang di sekitar kita saja gitu ya, itu mereka jauh lebih luar biasa gitu. Ada, pasti ada, betul gitu. Tapi ya memang ini PR kita bersama lah gitu. 350 tahun kita berjuang, lalu kemudian setelah itu kita dinabobokkan supaya kita menjadi bangsa pasar. Nah itu yang membuat kita itu memang harus effort, bekerja lebih keras supaya kita melek literasinya lebih tinggi. Sebenarnya yang membatasi itu, kalau saya juga agak tidak setuju, misalnya katakanlah, oh ya ini anak Indonesia begini-begini, kita sebagai generasi muda Muslim, patokannya adalah Muslimnya jelas gitu ya, itu udah lintas batas negara gitu. Bagaimana para ilmuwan Muslim dulu sangat luar biasa, itu yang harus kita contoh. Mereka dari mana-mana kan, nggak cuma dari Arab, nggak cuma orang Arab kan gitu. Orang-orang di Maroko tadi saya lihat ada bagian dari PCI Maroko, di Maroko juga sangat dahsyat sekali, sangat luar biasa dan mereka bukan Arab gitu. Nah itu yang harusnya menjadi inspirasi kita begitu. Insya Allah. Baik, Mbak Uti. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Oke, Saya baik. gabungkan sebenarnya. Itu yang pertama, bagaimana orang tua pada zaman keemasan Islam, atau mungkin lebih tepatnya pada zaman dahulu, mendidik anaknya hingga mereka gila dengan ilmu. Dan kemudian yang pertanyaan yang kedua, seperti apa budaya literasi ideal yang bisa kita aplikasikan di era digital sekarang ini? Sekian, Mbak. Silakan Oke, dijawab. baik. Jadi di buku terbaru saya itu Journey to the Light itu saya sebutkan gitu ya bagaimana anak-anak ini harus masuk ke madrasah pada masa itu gitu ya. Jadi ini tuh sangat luar biasa sekali gitu ya teman-teman. Mereka itu di wilayah yang sekarang bernama negara-negara STAN di Asia Tengah, itu mereka tuh rata-rata 21 tahun berada di bangku sekolah itu. Jadi itu memang sangat dahsyat banget gitu ya. Jadi orang tua itu akan merasa malu gitu ya kalau anaknya itu sampai nggak masuk ke madrasah gitu. Dan itu juga menarik banget gitu ya. Bagaimana dulu itu karena madrasahnya itu berada di masjid gitu ya. Terus kemudian umat Islam memang harus ke masjid sehari 5 kali. Lalu kemudian memang suasananya itu dibuat environmentnya itu memang sangat apa ya, sangat intelektual gitu ya di dalam masjid itu nggak cuma sholat terus selesai pulang gitu ya tapi memang ada halakoh-halakoh terus kemudian juga memang kayak memalukan gitu kalau misalnya kita nggak datang dan seterusnya lah gitu ya memang dikondisikan lah gitu itu yang kemudian membuat generasi Muslim pada waktu itu semuanya itu memang melek pendidikan.
konsepnya dulu memang sudah benar dari rumah gitu, bahwa orang tua tuh katakanlah dia petani miskin sekalipun gitu tuh nggak akan membiarkan anaknya itu, pokoknya yang penting kamu bisa membantu macul di sawah gitu, nggak gitu. Buktinya anak petani paling miskin di Andalusia pada waktu itu sudah bisa membaca gitu. Memang dikondisikan gitu, dan karena itu digabungkan dengan pendidikan itu digabungkan dengan masjid, jadi buat mereka nggak effort gitu, nggak harus pergi sekolah sendiri, ke masjid sendiri gitu. Tapi ya memang ke masjid itu kemudian mereka juga mendapatkan pendidikan di situ. Itu yang pertama, lalu terus kemudian bagaimana membangkitkan semangat literasi di era digital gitu ya, Mbak, ya. Oke. Sebenarnya ini malah menjadi semakin mudah gitu ya, karena kan gadget ini kan sesuatu yang tidak terpisahkan oleh, katakanlah kalau anak sekarang generasi alfa, generasi yang lahir setelah tahun 2010 gitu ya. Mereka belajar membaca, mereka apapun gitu dilakukan melalui gadgetnya. Nah, yang penting adalah tadi balik lagi kontennya gitu. Biarkan mereka membaca dengan gadget mereka nggak masalah gitu. Itu hanya medium untuk membacanya. Yang penting yang harus dibatasi itu adalah kontennya gitu. Saya juga agak nggak yakin gitu ya sampai seberapa lama buku-buku yang dicetak dengan kertas itu ya mungkin masih akan ada, tapi itu hanya menjadi edisi koleksi gitu. Saya sudah tahu beberapa orang yang udah nggak nyimpen lagi buku buku fisik ya, seperti orang-orang di Jepang karena memang kondisi rumahnya makin lama makin sempit gitu ya. Kalau habis selesai dibaca nanti juga dibuang gitu. Akhirnya mereka lebih memilih untuk punya buku-buku digital. Jadi nggak masalah kalau mereka pun harus membacanya itu dengan gadget. Yang penting yang harus dijagain betul itu adalah kontennya, yang dibacanya gitu. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin sepertinya waktu kita sudah habis untuk kesempatan kali ini. Sekali lagi, saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah Saya boleh sampaikan meluangkan. closing statement, Mbak, sebelum ditutup? Oh iya, boleh. Ini saya belum menutup Oke, sebelumnya. baik, baik, silahkan. Iya, iya. Dari kesempatan kali ini, saya mau menyampaikan sedikit kesimpulan, kesimpulan secara singkat saja, yaitu kita harus optimis untuk bisa menyampaikan kebenaran. Karena sebenarnya dengan masa yang sekarang itu kita bisa lebih mudah, bisa lebih kreatif dalam menyampaikan Islam atau menyampaikan kebenaran gitu, dengan berbagai seni cara menyampaikannya tersebut. Kemudian juga caranya agar kita bisa menyampaikan yaitu dengan mengikuti atau membaca yang memiliki nilai gizi saja. Jangan terlalu banyak membaca yang anfaedah atau yang minyi-minyi seperti itu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah closing statement dari narasumber kita yaitu Mbak Uti. Dipersilakan. Baik. Ini ada seorang ulama menuliskan gitu ya. Mereka yang membagikan ilmunya melalui tulisan, kelak di akhirat itu akan terkejut dengan catatan amalnya. Ya Rob, mengapa pahalanya sebanyak ini? Sementara amalku itu sungguh sangat sedikit. Lalu dijawab, engkau memang banyak dosa dan sedikit amalnya. Tapi pahala catatan amalmu ini berasal dari mereka yang membaca bukumu, membaca tulisanmu, lalu terilhami untuk berbuat kebajikan. Maka pahala amal mereka dicurahkan padamu dan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sejarah telah membuktikan peradaban Islam dibangun dengan Iqra, and history repeat itself. Dan sejarah akan selalu mengulang dirinya sendiri. Percayalah teman-teman, tidak akan ada kebangkitan tanpa Iqra. Saatnya kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan katsiran kepada Mbak Uti Kirlambang. Sepertinya tadi ada kesalahan sendiri dari saya, yaitu terlebih dahulu menyampaikan kesimpulan. Baiklah, karena semua sudah disampaikan dan serta kesimpulannya juga sudah disampaikan, langsung saja acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Pada para peserta dipersilakan untuk membuka kamera masing-masing. Agar bisa kita dokumentasikan.
bagaimana Ustaz Rifan udah? Oh ya, saya hitung sampai 5 ya, biar pada buka. 1, 2, 3, 4, 5. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Satu kali lagi, terakhir. Siap, dibuka semua. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Siap. Terima kasih kepada semuanya. Langsung saja ke acara yang terakhir, yaitu penutup. Saya pribadi sebagai moderator menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terkhusus kepada narasumber kita, Mbak Utik Herlambang, dan juga menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya dari saya pribadi dan juga dari teman-teman panitia. Semoga kedepannya kita bisa lagi mengadakan webinar bersama Mbak Utik ya, Insya Allah, untuk insya bisa Allah. lebih menambah ilmu dari Mbak Utik. Karena Masya Allah sangat-sangat sangat-sangat memotivasi gitu untuk agar kita bisa tetap semangat dalam menyampaikan kebenaran melalui literasi. Demikian. Baiklah. Rabbana syurah lana Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Semoga dalam kesempatan kali ini kita bisa mengambil banyak ibroh dan manfaat, serta bisa menyebarkan kebaikan kepada yang lain. Demikian dari majalah An-Nasi. Kami sampaikan terima kasih. Dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.